Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal akhir bab di materi KSP. Di part 1 kemarin kita udah membahas nomor 1 sampai 10. Nah, ini lanjutannya, kita langsung saja ke nomor 11. Seperti itu soalnya. pH larutan jenuh PbOH 2 kali pada suhu T derajat Celcius diketahui 9 plus log 2. Maka KSP PbOH 2 kali pada suhu tersebut adalah, untuk yang ini, hubungan antara pH dengan KSP gitu ya. Di sini diketahui pH nilainya 9 plus log 2. Zatnya PbOH 2 kali. Kita tahu bahwa PbOH 2 kali itu kan merupakan basa ya. Kalau basa berarti hubungannya dengan pOH, ya kan? Bukan dengan pH. Nah, di soal diketahui bahwa nilai pH dari PbOH 2 kali adalah 9 plus log 2. Berarti nilai pOH-nya, kita tahu bahwa hubungan pH sama pOH kan total pH sama plus pOH kan 14. Jadi kalau yang ditanya pOH-nya berarti 14 min 9 plus log 2. Ini ya, 14 min pH-nya. 4 dikurangi 9 itu 5. Min ketemu plus. Min ya, min log 2. Nah, 5 min log 2. Ini pH-nya, pOH-nya. Kalau pOH-nya sekian, maka konsentrasi OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Gini ya. Nah, kita dapat konsentrasi OH-nya. Dibalik aja kan ya. Log 2 jadi di depan. Nah, 5 ini mewakili 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari KSP-nya dari PB. Oke, kalau sama sini ya. PbOH 2 kali. Ketika terion dia jadi Pb2 plus 2OH min. Nah, kita tahu konsentrasi OH min tadi kan nilainya 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini mewakili koefisien 2. Berarti Pb yang koefisiennya 1, konsentrasinya berapa? Berarti ya dibagi 2 ya. Atau kita bisa tulis 1 kali 10 pangkat min 5. Koefisiennya 1 dia punya 1, koefisiennya 2 dia punya 2. Nah, KSP dari PbOH 2 kali, berarti konsentrasi Pb2 plus pangkat koefisiennya 1, dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya 2. Pb dia punya 1 kali 10 pangkat min 5, dikali OH minnya 2 kali 10 pangkat min 5, dikuadratkan. Ini 10 pangkat min 5, 2 kuadrat, 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Berarti temunya 4 kali 10 pangkat min 15. Nah, opsi yang tepat yang D ini ya. Seperti itu ya. Jadi kita cari pOH-nya dulu, kemudian kita cari konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min dimasukkan ke dalam reaksi ini, reaksi ionnya, ion OH minnya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 12. Jika hasil kali kelarutan KSP dari CaSO4 2 kali, CaSO4, oke, kakak salah, CaSO4 2,5 kali 10 pangkat min 5, maka kelarutan CaSO4 dalam 100 ml air berapa? Di sini dalam mol ya. Nah, kita tahu bahwa satuannya semua dia pakai mol. Oke. Yang pertama kita cari kelarutannya ya. Ini kan yang ditanya kelarutannya. Berarti CaSO4 jadi Ca2 plus SO4
2 min. Ini S, ini S, ini S. KSP-nya berarti konsentrasi Ca2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi SO4 2 min pangkat koefisiennya 1. S kali S ketemunya S kuadrat ya, KSP-nya. Berarti S-nya sama dengan akar dari KSP. Nilainya akar dari KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ini kakak mundurin 1 ya, biar mudah. Berarti 25 kali 10 pangkat min 6, pangkatnya bertambah. Akar 25 itu 5, akar 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Ini S-nya. Belum selesai ya. S ini kan konsentrasinya molaritas. Molaritas itu dia mol per volume dalam liter gitu ya. Nah, dari sini ini menunjukkan bahwa kelarutannya dia punya 5 kali 10 pangkat min 3 per 1 liter. Kita bisa jelaskan bahwa ini dalam 1 liter gitu ya. Nah, kalau yang ditanya dalam 100 mil berarti bagaimana? Kita cari molnya aja. Kan molaritas, ini ya rumusnya. Molaritas sama dengan mol dikali volume. Mol per volume. Berarti kalau mol sama dengan molaritas dikali volume. Ingat, volumenya dalam liter. Molnya, ini kan yang ditanya mol tadi ya, dalam mol. Berarti molaritasnya kita ketemu 5 kali 10 pangkat min 3, volumenya dalam 100 mil. 100 mil itu kan sama dengan 0,1 liter ya. Atau sama dengan 10 pangkat min 1 liter. Di sini 10 pangkat min 1. Maka molnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti opsi yang tepat yang D. D lagi teman-teman. Ini ya, yang D. Seperti itu ya. Jadi kelarutan itu dalam molaritas. Molaritas berarti kita bisa simbolkan atau kita bisa narasikan bahwa 5 kali 10 pangkat min 3 mol dalam 1 liter. Nah, kalau yang ditanya dalam 100 mil, berarti punya berapa mol? Dia punya 5 kali 10 pangkat min 4. Bisa ya? Selanjutnya, nomor 13. Di antara garam berikut yang paling sukar larut dalam air. Nah, kita dapat data KSP. Ini ada data KSP, kemudian yang ditanya yang paling sukar larut. Ini ya, paling sukar larut. Yang mana? Gitu ya. Oke. Berarti hubungannya bagaimana? Nah, hubungan antara KSP dengan kelarutan, oke, gak hapus dulu, bahwa semakin besar nilai KSP, maka garam akan mudah larut, semakin mudah larut. Sebaliknya, semakin kecil nilai KSP, KSP-nya semakin kecil, maka garamnya akan sukar larut. Semakin besar mudah larut, kalau semakin kecil sukar larut atau susah larut. Di sini yang ditanyakan yang paling sukar larut, berarti kita cari KSP yang kecil. Ini ya, KSP kecil, dia nanti sukar larut. Oke, langsung saja kita bisa lihat KSP yang paling kecil berarti pangkat yang paling minus besar ya. Ini 10, 12, 11, 9, 7. Ini 23. Berarti yang benar yang pangkatnya 97. Opsi yang tepat yang D. Loh Kak, kenapa nggak dicari kelarutannya? Nah,
Kalau mau lebih yakin, dicari lagi kelarutannya, boleh. Tapi di sini kan perbedaannya jauh banget ya, antara minus 97 sama minus 23. Ini kan perbedaannya terpaut jauh, jadi kita bisa pastikan bahwa jawabannya D. Tapi kalau teman-teman mau lebih yakin, dicari kelarutannya masing-masing, boleh. Nanti ketemunya tetap sama, yang D ini ya. Kecuali misal KSP-nya mirip-mirip pangkatnya, nah itu kita biar lebih yakin kita cari kelarutannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 14. Oke. Di dalam gelas kimia 50 ml larutan CaNO3 2 kali, konsentrasinya 0,01 molaritas, di antara larutan berikut yang dapat menimbulkan endapan dengan CaOH 2 kali. KSP-nya sekian. Nah, berarti ini kita mencari QSP dengan KSP gitu ya teman-teman ya. Ini ada dua larutan. Jadi ada CaNO3 2 kali dengan larutan NaOH. Nah, jadi kita cari QSP-nya masing-masing. Yang ditanya yang menimbulkan endapan. Kita tahu konsepnya ya. Di penjelasan kakak sebelumnya, kakak ada tabelnya. Jadi yang menimbulkan endapan itu terjadi ketika QSP lebih dari KSP. Nah, ini nanti dia akan menimbulkan endapan. Atau bahasanya larutan lewat jenuh. Dia lewat jenuh. Nah, QSP yang mana yang kita cari? QSP dari, ini kan CaOH 2 kali. Jadi nanti dia berasal dari Ca2 plus 2 OH min. S ini. Oke, kita nggak perlu nilai S-nya. Nanti QSP-nya adalah konsentrasi Ca2 plus pangkat koefisien. Oke. 2 plus pangkat koefisien dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya ada 2. Ca kita dapat dari mana? Ca kita dapat dari ini, CaNO3 2 kali. OH min-nya kita dapat dari mana? OH min-nya kita dapat dari, nah, opsi ini, antara A sampai E. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari konsentrasi masing-masing ini. Yang pertama, alurnya kita cari molnya dulu. Mol dari CaNO3 2 kali. Mol kan rumusnya molaritas dikali volume. Ini ya. Molaritasnya di situ ada 0,01. Volumenya kita pakai 50 ml boleh. 50 ml. Nanti ketemu molnya 0,50 kali 0,01 berarti 0,5. 0,5 milimol ini ya. Nanti CaNO3 2 kali dia akan terion menjadi Ca2 plus 2 NO3 min. Di sini punya 0,5 milimol. Kita butuhkan konsentrasi Ca ya, berarti ini koefisiennya sama-sama 1, maka nilainya juga 0,5 milimol. Nah, ini kita simpan ini ya. Sekarang kita cari mol dari NaOH. Kita ambil yang opsi A dulu ya. Opsi A ini. Mol dari NaOH. Molnya molaritas dikali volume. Molaritasnya dia punya 0,1, volumenya 50 mil. Nah, ketemunya 5 milimol ini ya. Mol NaOH, kalau tulis sambung sini,
ketemu 5 milimol. Berarti NaOH ketika terionisasi menjadi Na plus OH min, ini ketemu 5 milimol. Kita butuh data OH minnya ya, 5 milimol juga. Koefisiennya sama-sama 1. Nah, ini. Selanjutnya kita udah dapat mol masing-masing zatnya. Sekarang kita cari molaritas campurannya. Molaritas atau konsentrasi dari Ca2+, yang ini tadi ya, Ca2+ ini data yang kita butuhkan, sama dengan mol per volume total. Kok volume total, Kak? Ya, soalnya kan tadi kan ada 2 campuran kan. Nah, ibaratnya di sinilah. Nah, awal tadi dimasukkan 50 mil CaNO3 2 kali. Nah, kemudian dimasukkan lagi 50 mil NaOH ya. Nah, volume total di sini, volume air ini, berarti kan volume totalnya dia punya 50 plus 50 kan, berarti dia 100 mil. Seperti itu ya. Berarti molnya tadi punya 0,5 dikali 100 mil. Ini tadi milimol ya, milimol. Nah, sama aja. Jadi ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Kalau Kak nggak dibuat mol, boleh. Kalau dibuat mol nanti pasangannya sama liter. Kalau ini milimol sama mililiter nanti sama aja. Ini ke kampus. Selanjutnya kita cari konsentrasi dari OH-nya. Setelah dicampur, konsentrasi dari OH- sama dengan mol per volume total. Molnya ketemu 5 milimol, volume totalnya tadi sama ya, 100 ml. Ketemunya 5 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, QSP-nya konsentrasi dari Ca2+ dikali konsentrasi dari OH- pangkat 2. Sama yang ini ya. Nah, Ca2+ dia punya 5 kali 10 pangkat min 3. OH-nya 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini ya. Ketemunya ini 5 kali 10 pangkat min 3. Ini kali 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat min 4. Ya. Jadi ketemunya langsung aja. Ini kan 125 kali 10 pangkat min 7. Min 7. Nanti kita buat 1,25 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Ini nilai QSP-nya. Sekarang kita bandingkan QSP dengan KSP. QSP tadi 1,25 kali 10 pangkat min 5. KSP-nya 5,5 kali 10 pangkat min 6. Min 5, min 6. Berarti lebih besar yang min 5. Maka QSP lebih dari KSP. Sesuai konsepnya, kalau QSP lebih dari KSP, maka dia akan mengendap, gitu ya. Mengendap. Oke. Berarti opsi yang tepat yang A. Nah, seperti itu ya alur berpikirnya. Yang B juga sama. Nanti yang CA, oke, CA sampai sini selesai. Ini kita dapat CA-nya ya. Konsentrasi CA nilainya selalu sama. OH-nya ini yang nanti kita ganti-ganti sesuai dengan opsinya. Jadi teman-teman cek sendiri ya. Yang jelas nanti opsi yang tepat yang A. B, C, D otomatis dia tidak mengendap. Kalau tidak mengendap berarti bagaimana? Berarti nanti QSP-nya dia pasti kurang dari KSP. Jadi dia belum mengendap. Seperti itu. Bisa ya? Selanjutnya nomor 15.
15 ini mirip-mirip teman-teman. Lihat ya soalnya. Dari gambarnya aja kelihatan kan, di sini ada dua larutan. Yang bawah ini BaCl2 dengan berbagai konsentrasi dan volume, dimasukkan larutan NaOH dengan berbagai konsentrasi, volumenya sama. Perbedaan di konsentrasinya. Jika KSP, kayak soalnya ini ya, jika KSP BaOH 2 kali, 5 kali 10 Padmin 3, maka campuran yang akan terjadi endapan ditunjukkan oleh gambar. Nah, sama kan dia alur berpikirnya sama dengan nomor 14. Oke, kita cek yang satu ya. Satu di sini, oke, tulis di bawah sini. Dia ada NaOH, konsentrasi 1 molaritas, volumenya 50 mil. Yang bawah BaCl2, konsentrasi 0,1 molaritas, volumenya 50 mil juga. Ini yang opsi A. Langsung saja ya. Caranya sama. Nanti kita cari QSP dari BaOH OH 2 kali. Nanti QSP-nya sama dengan konsentrasi Ba2 plus konsentrasi OH min pangkat 2. Sama seperti yang atas ini teman-teman. Yang ini. Ini kan CaOH 2 kali. CaOH sama BaOH kan temenan dia. Sama-sama dalam golongan 2. Berarti nanti QSP-nya juga sama. Ba2 plus OH min. Gitu ya. Pangkat 2. Kita cari BA-nya dulu. Dengan cara yang sama, kita cari molnya dulu. Mol BaCl2. Molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1. Volumenya 50 ml. Dapatnya 5 milimol. Di BaCl2 terionisasi menjadi Ba plus 2Cl min. BaCl2 tadi punya 5 milimol ya. Ba-nya Ba2 plus karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi dia punya 5 milimol juga. Nah, ini 5 milimol. Kemudian kita cari mol untuk NaOH. Molaritas dikali volume. Molaritasnya 1 kali volumenya 50 mil. Nanti ketemunya 5 mili. Oh, 50 ya. Oke. 50 milimol. Berarti nanti NaOH terionisasi jadi Na plus OH min punya 50 milimol, OH minnya berarti sama 50 milimol juga, koefisiennya sama ya, milimol. Oke, selanjutnya kita cari volume campurannya atau konsentrasi campuran. Konsentrasi campuran, oke, gini Kak tulis di sini, konsentrasi campurannya dari Ba2 plus mol per volume. Molnya volume total ya. Total molnya ada 5 milimol. Volume totalnya 50 ditambah 50 gini ya. Berarti V total sama dengan 100 mil. Oke. 100 mililiter. Nanti ketemunya 5
kali 10 pangkat min 2 gini ya. Ini kan naik 100 kan 10 pangkat 2, kalau naik berarti min 2. Kemudian kita ke konsentrasi OH-. Mol per volume total. Sama dengan molnya ada 50 milimol per 100 mil. Temunya 5 kali, coret ini ya, kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian GSP-nya konsentrasi Ba2 plus kali OH min pangkat 2. Ba2 plusnya punya 5 kali 10 pangkat min 2. OH minnya tadi 5 kali 10 pangkat min 1 dikali dikuadratkan. 5 kali 10 pangkat min 2, 5 kuadrat itu 25 kali 10 pangkat min 2. 125 kali 10 pangkat min 4 atau 1,25 dikali 10 pangkat min 2. Ini ya. Sekarang kita bandingkan QSP dengan KSP. Kita ambil pangkatnya aja. Di sini kan bla 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 pangkatnya 10 pangkat min 2. Yang ini bla 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 pangkatnya 10 pangkat min 3. Berarti yang lebih besar yang min 2 ini ya. Berarti lebih dari GSP lebih dari KSP. Kalau GSP lebih dari KSP maka dia akan mengendap. Gitu ya. Berarti opsi yang tepat yang oke. Yang jelas 1 mengendap gitu ya. Ini mengendap benar. Nah, nanti teman-teman cek lagi. Sambil belajar, konsepnya sama teman-teman. Jadi nanti kita cari konsentrasinya terlebih dahulu, molnya terlebih dahulu, kemudian kita cari konsentrasi setelah dicampurkan. Nanti opsi yang tepat itu yang D. Nah, kalau udah cek yang tepat yang 1 saja. 2 berarti bukan dalam artian dia QSP-nya lebih dari KSP, sehingga nanti tidak mengendap. 4 juga bukan. Sebenarnya kalau 1 ini kan opsinya antara D, A, atau B kan. Yang C sama E udah pasti salah, soalnya nggak ada opsi nomor 1-nya. Nah, 2 sama 4 ini dicek aja, nanti jawabannya dia tidak mengendap. Sehingga opsi yang tepat yang D, 1 saja. Seperti itu ya. Sambil latihan. Konsepnya sama, alur berpikirnya juga sama. Kakak lanjut nomor 16. Pada suhu tertentu, KSP PbI2 adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Maka PbI2 yang larut dalam setiap 100 ml air pada suhu tersebut MR-nya sekian. Nah, yang ditanyakan atau dia dalam miligram. Ya, miligram. Ini juga miligram. Berarti massa yang ditanya. Ini seperti di nomor sebelumnya. Alur berpikirnya sama. Yang pertama kita cari kelarutannya dulu. Yang ditanyakan kelarutannya yang dapat larut. Nah, PbI2 yang dapat larut. Kelarutannya PbI2 jadi Pb2 plus 2I min. Ini S 2S, koefisiennya 2. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi I min pangkat koefisiennya 2. S di sini 2S kuadrat. S ini 4S kuadrat. Berarti 4S pangkat 3 ini KSP-nya ya.
Maka S-nya ya KSP per 4-nya ke bawah ya, pindah ruas. Akar pangkat 3 lawannya pangkat 3 lawannya berarti akar pangkat 3. Oke, kita cari. S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 9 per 4. Ini bisa dicoret. 10 pangkat min 9 di akar pangkat 3 ketemunya 10 pangkat min 3. Ini S-nya. S satuannya kan molaritas. Berarti kita bisa sebutkan atau narasinya mengartikan bahwa kelarutannya ada 10 pangkat min 3 mol dalam 1 liter gitu ya. Yang ditanya, ketika dalam 100 ml, MR-nya sekian, masanya berapa? Nah, kita kembali lagi ke rumus molaritas. Molaritas itu rumusnya gram atau massa dalam gram per MR dikali 1000 per mililiter. Nah, ini teman-teman. Oke. Molaritas gramnya dicari ya, gram. MR-nya ada 462 kali 1000 per milnya tadi 100 ya yang ditanya. Ini 100 mil. Oke. Ini M-nya ketemunya langsung Kak masukin ya. M-nya tadi kan, nah ini ya, 10 pangkat min 3. Ini bisa dicoret. Ini masih 10. Berarti nanti gramnya sama dengan 462 kali 10 pangkat min 3 per, ini sama dengannya kakak pindah sini, per 10. Nah, berarti nanti gramnya sama dengan 462 kali 10 pangkat min 4 ya, gram. Kalau dibuat miligram, berarti 462 kali 10 pangkat min 1 ya, kan dibagi 1000. Nah, ini miligram. Miligram. Berarti nanti ini sama dengan 46,2 miligram. Nah, opsi yang tepat yang 46,2 yang C. Oke, kalau tadi salah, gram ke miligram dikali 1000 ya. Nah, ini ya dikali 1000 lah. Oke. Seperti itu ya. Opsi yang tepat yang C. 17. Dalam 100 ml larutan CaCrO4 0,4 molaritas ditambahkan 100 ml larutan AgNO3 0,4 molaritas. Jika KSP-nya sekian, 9 kali 10 pangkat min 12, maka zat yang mengendap sebanyak, oke. Ini kita disuruh mencari endapan dari dari ini Ag2CrO4. Di sini ada KSP. Kalau di soal-soal sebelumnya, kalau seperti ini kan pertanyaannya apakah mengendap atau tidak gitu ya. Terus kita bandingkan, kalau mengendap tadi kan QSP lebih dari KSP gitu ya. Nanti dia akan mengendap. Nah, di soal ini yang ditanya massa zat yang mengendap, berarti dia udah pasti mengendap. Kalau sudah pasti mengendap, udah pasti QSP-nya lebih dari KSP gitu ya. Jadi ini kita yang pertama, step pertama kita nggak perlu membuktikan, oh apakah ini mengendap atau nggak usah. Soalnya di sini yang ditanyakan yang mengendap berapa gram, berarti kan udah pasti dia bakal mengendap. Udah pasti QSP-nya lebih besar dari KSP. Nah sekarang yang kita cari yang mengendap berapa gram. Ini seperti soal stoikiometri biasa teman-teman, yang reaksi pembatas dan kawan-kawan itu. Alur pertamanya kita cari molnya dulu. Mol dari CaCrO4. Mol rumusnya molaritas. Oke. Molaritas kali volume. Molaritasnya 0,4, volumenya kita pakai liter saja. Kenapa pakai liter? Karena nanti yang ditanya dalam gram, ya.
volumenya 100 ml nih ya. 100 ml ini kan sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 ini ya, mol. Kemudian mol dari AgNO3 sama teman-teman, ini molaritasnya 0,4 juga, volumenya juga 100 ml ya, 0,1. Ketemunya juga sama 4 kali 10 pangkat min 2 mol. Kemudian kita reaksikan. Masih ingat cara mereaksikannya? Gini ya, CaCrO4 direaksikan sama AgNO3. Nah, jadinya CaNO3 2 kali plus Ag2 CrO4 gini ya. Oh, ini nggak perlu dikurung sih. Oke. Nah, jangan lupa disetarakan. Ca-nya 1, 1, CrO4 1, 1. Nah, Ag di sini ada 2. NO3-nya juga ada 2 ya. Berarti ini harus dikali 2. Nanti ada mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula tadi kita udah cari molnya. Yang masuk dalam stoikiometri kan harus dalam mol. Jadi kita ubah dulu kan tadi ada molaritas sama volumenya, kita ubah dalam mol. Ketemu 4 kali 10 pangkat min 2. Ini juga sama 4 kali 10 pangkat min 2. Yang bereaksi yang mana? Yang bereaksi itu atau yang jadi reaksi pembatas itu reaksi yang paling habis duluan atau yang lebih cepat habis. Di sini ada 4. Di sini ada 4. Koefisiennya yang ini 1, yang ini 2. Berarti yang lebih habis atau yang cepat habis dulu yang Ag ini ya. Soalnya dia perbandingannya kan 2. Yang ini cuma 1. Berarti tidak ada sisa. Namanya habis, dia tidak bersisa. AgNO3 menjadi bereaksi pembatas. Berarti yang bereaksi full 4 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu ya. Kemudian CaCrO4. Koefisiennya kan 1. Ini 2. Ag punya 2. CaCrO4 punya 1. Berarti yang bereaksi setengahnya ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ini koefisiennya juga 1. Berarti yang bereaksi juga 2 kali 10 pangkat min 2. Ini juga 1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Yang sisa, ini masih sisa 2 kali 10 pangkat min 2. Ini habis, ini ada 2 kali 10 pangkat min 2 yang terbentuk. Ini juga 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, yang kita butuhkan itu data dari AgCrO4 ini ya. Nah, kita ada dapat yang mengendap atau yang dihasilkan itu 2 kali 10 pangkat min 2. Terus di samping sini ya. Nah, oke. Mol, kita tahu rumus mol itu gram per mr gini ya. Berarti massa atau gram mol dikali mr. Molnya 2 kali 10 pangkat min 2. mr-nya, mr dari AgCrO4 ini ya. Ag2CrO4. Ag di sini punya 108 dikali 2, CR-nya ditambah 52 ditambah O-nya 16 kali 4. Kalian coba kerjakan, hitung, nanti ketemunya 332. Nah, berarti nanti hasilnya 664 kali 10 pangkat min 2 gram atau 6,64 gram. Gini lah. Nah, 6,64 gram. Berarti opsi yang tepat yang B. Seperti itu ya. Ini kita flashback lagi di materi stoikiometri. Kita cari endapannya. 7 nomor untuk pembahasan kali ini. Kakak cukupkan di sampai nomor 17. Nomor 18.
Kita berjumpa di part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada yang bingung, ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti kakak bantu di sana ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.